Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih Pak Haji, saya kan ada channel YouTube. Nama acaranya sih Tanya Ustadz aja. Intinya sih teman-teman yang mau nanya gitu bisa kan ke saya, nanti kita tanyain ke Ustadz. Iya, insya Allah. Nah di sini kan yang baru bergabung gitu, bukan bergabung sih, yang baru saya tanya-tanyakan tentang KPJ itu ke Ustadz Habib. Nah sekarang itu saya minta sih Pak Haji Komar nih bisa ngisi dah di acara Tanya Ustadz aja nih. Cuman kita masalahnya nih belum ada yang support nih Pak Haji. Nah saya tuh ngelihat di Facebook itu Pak Haji tuh low profile banget gitu. Jadi nggak ada apa namanya tuh, nggak ada lulusan apa gitu kan. Tapi saya dapat info nih yang terpercaya nih, Ustadz Haji Komarudin MPDI, betul ya? Iya. Komarudin MPDI ini adalah apa tuh, lulusan jurusan ilmu agama, betul? Iya, manajemen pendidikan Islam. Oh, manajemen pendidikan Islam. Haji umurnya 43 ya tahun ini ya? Iya. Betul kan? Betul. Kok udah tahu ya? Iya dong. Udah tahu bocorannya dia. Udah tahu bocorannya. Tapi ya kayak masih muda lah Pak Haji. Nggak kayak umur tuh, kayak umur awet tua lah gitu ya. Awet tua. Nah SMK-nya Pak Haji itu di Ciwaringin ya, Cirebon. Iya. Madrasah Aliyah Negeri. Oh, Aliyah Negeri. Nah ini kuliahnya Pak Haji di mana ini? Di Win. Salah satu kampus yang ya kecil lah. Ya dibilang orang juga banyak yang nggak tahu. Kampus swasta kecil, mahasiswanya juga sedikit. Ya yang tidak asing lagi PTIQ Jakarta. Iya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Tapi kayak kalau saya sih, bagi saya sih udah dari SMA sih sebenarnya saya juga tahu PTIQ gitu. Iya, waktu SMA tuh sih pernah gitu ya, dengar ya. PTIQ, cuman saya nggak berkompeten kayaknya di situ ya. Nah, ada lagi nih Pak Haji juga jadi guru ya sekarang ini aktivitasnya? Ya, selain di sini saya ngajar jadi guru sanawiyah. Oh, sanawiyah. Di mana tuh? Al-Azhar? Di Pondok Pinang. Oh, Pondok Pinang. Sanawiyah Negeri 3 Pondok Pinang. Kayaknya jadi guru favorit nih kayaknya. Ya enggak juga. Malah guru yang ditakutin karena anak-anak harus hafalan. Oh, iya. Dikejar-kejar setolan hafalan, jadi anak-anak yang tentunya yang kurang suka dengan hafalan ya otomatis lari gitu. Oh, gitu. Tapi kalau yang seneng ya seneng juga sih, tergantung anaknya. Oke, ini Pak Haji juga imam di sini ya? Betul. Ya, betul, imam di sini, imam rawatib. Itu udah berapa lama Pak Haji jadi imam di sini? Saya di sini itu awalnya itu jadi muazin dulu. Oh, jadi muazin. Itu pada tahun 2001 saya udah masuk sini. Oh, berarti udah sekitar 21. Ya udah, pokoknya udah lama dah. Iya, 21 tahun. 21 tahun. Dari tahun 2001 saya masuk sini, waktu itu saya masih mahasiswa ya. Mahasiswa tingkat akhir, udah ya lagi nyusun skripsi ya. Waktu itu awalnya saya kesini tuh diajak sama temen yang sudah almarhum, kakaknya Ustadz Fadlu. Namanya itu Ahmad Muhaimin. Nah, itu teman. Ya ibaratnya ya teman seperjuangan lah pada waktu itu ya. Jadi beliau yang ngajak saya ke Masjid Pondok Indah. Waktu itu ada lowongan ya muazin gitu. Kebetulan ada yang keluar gitu. Jadi saya masuk. Jadi waktu saya masuk itu ya tanpa tes, tanpa apa-apa, pokoknya langsung aja. Ya langsung masuk aja gitu, nggak ada tes-tesan ya, karena ya kalau dites juga nggak tahu lah bakal masuk apa enggak. Tapi alhamdulillah banget itu udah 21 tahun lah, lama banget itu.
Jadi itu berlangsung kurang lebih saya sampai tahun 2005 muazin. Lanjut ke jadi. Nah, kemudian setelah saya 2005 itu saya nikah. Oh, nikah. Iya, nikah. Nikahnya di sini juga di Masjid Pondok Indah. Nah, setelah menikah itu ada ya sedikit clash lah ya, sehingga kemudian saya harus keluar dari Pondok Indah. Jadi saya keluar dulu, sempat keluar. Ya, kurang lebih ya tahun 2006 itu saya vakum, nggak ada kegiatan. Kemudian 2007 saya masuk lagi ke sini. Itu untuk menjadi imam. Ya itu pun juga sama, tidak melalui tes ya, karena kalau saya dites ya nggak tahu lah saya bakal masuk apa enggak gitu. Tapi yang pasti saya punya modalnya apa? Modalnya adalah punya komitmen yang tinggi untuk mengabdi di masjid. Itu modal saya itu. Dan memang niatnya pengen ya bagaimana saya bisa istiqomah di masjid. Tapi ini Pak Haji, ini kayaknya umur 43 udah jadi haji, kayaknya kayak saya tuh ada yang ganjil gitu. Nah, ini ceritanya jadi haji ini gimana nih Pak? Nah, untuk haji itu juga ya mungkin itu adalah bonus dari Allah barangkali ya, karena kesetiaan saya dengan masjid ini kan gitu, komitmen saya yang tinggi. Dan memang pada waktu itu saya dalam hati saya itu sempat terbetik dalam hati saya bahwa ya Allah, saya sudah ngimamin di sini lama gitu. Ya waktu itu tahun 2015 pas bulan puasa, saya ada hati dalam hati saya begitu, ya Allah, saya sudah ngimamin di sini udah lama, tapi saya belum pernah yang namanya melihat Ka'bah gitu. Belum pernah melihat makam Rasulullah gitu kan, sehingga ada keinginan yang kuat pada waktu itu. Ya berdoalah sama Allah, ya Allah berikan jalan saya untuk bisa pergi haji, bisa berziarah ke makam Nabi. Ya mungkin dari hati saya yang paling dalam itu kemudian didengar sama Allah. Dengar, kemudian ya biidznillah ada jamaah yang datang ke sini kan gitu ya. Iya. Ada jamaah yang pengen jamaah dari orang Pondok Indah itu, kalau saya boleh sebutkan namanya Pak Puce Sarfuan, yang punya iman jamak. Ya, yang punya iman jamak. Beliau datang ke sini menanyakan ke Pak Ustadz Rusmono. Nah, beliau menanyakan apakah imam-imam di sini sudah pada pergi haji gitu kan. Kemudian Pak Rusmono bilang belum ada yang pergi haji. Waktu itu belum ada ya. Iya, belum ada. Pokoknya belum ada lah yang pergi haji gitu. Nah, kemudian Pak Puce ini minta sama Pak Rusmono itu, ya udah kalau gitu saya minta satu orang yang sudah lama di sini ngabdinya. Ya kan? Untuk insya Allah akan diberangkatkan haji melalui undangan kerajaan. Jadi singkat. Undangan kerajaan itu spesial dong. Ya itu ya, kalau ibarat haji itu haji plus lah, 3 kali plusnya. Karena itu sangat singkat sekali prosesnya ya kan, tanpa harus ya nggak ada lika-likunya ya, paling langsung pada saat saya dihubungin itu sama Pak Rusmono, saya juga sepertinya tidak yakin gitu, apa iya itu saya bisa mau pergi haji gitu ya, karena saya kan belum daftar belum apa gitu kan, kayak dadakan gitu ya? dadakan. Jadi pas saya dihubungin langsung, itu gimana tuh rasanya pas dengar kabar? Ya saya hampir dalam hatinya sih kayak nggak percaya gitu. Ya ini bener atau enggak? Iya bener gitu. Apa enggak gitu, saya nggak tahu. Pokoknya katanya besok disuruh bikin paspor, saya bikin paspor. Nah kejadian yang unik pada saat saya bikin paspor itu, kalau orang kan bikin paspor minimal kan 3 hari ya. Iya. Nah ini karena mendesak dari kedutaan kerajaan Arab Saudi itu, ingin pada hari Jumat itu, atau hari Jumat ya, itu untuk dikumpulkan paspornya, jadi harus jadi. Saya baru bikin hari Jumat itu pagi. Iya. Nah pada saat saya bikin itu kemudian saya bilang kan ke bagian administrasi, bagian ini pembuatannya itu, bisa nggak kalau paspornya itu dibuatkan
pada hari ini jadi gitu, siang ini jadi. Wah, kemudian dia marah-marah tuh bagian imigrasinya itu, ya marah-marah, katanya emang kamu siapa gitu kan, pangkat kamu apa gitu kan, kok nyuruh-nyuruh langsung jadi, di mana-mana mah nggak ada 3 hari maksimal minimal lah. Itu paling cepat banget. Iya, paling cepat banget tuh 3 hari itu udah kelas pip lah. Iya. Kadang ada yang seminggu kan gitu ya. Nah, akhirnya saya telepon Pak Puca kan, Pak ini gimana ya Pak, nggak bisa Pak kalau sehari ini belum jadi. Nah, terus kata Pak Puca, ya udah kamu tunggu aja di situ, di ruang tunggu. Ya udah saya tunggu duduk di situ kan, sambil ya jangan-jangan nih nggak bisa jadi gitu. Sambil was-was juga gitu. Nah, kemudian kurang lebih 1 jam rupanya Pak Puca ini menghubungi orang yang menyuruh dia nyari orang suruh haji itu. Namanya Pak Iwan Syah Wibisono. Pak Iwan Syah Wibisono itu beliau kerjanya di Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Nah, jadi sebenarnya yang mendapatkan kuota haji undangan kerajaan itu adalah Pak Puca itu. Pak Iwan. Cuman Pak Iwan itu karena sibuk nggak bisa, akhirnya diserahkan ke Pak Puca. Nah, Pak Puca ini juga beliau sudah haji 3 kali. Ya syaratnya nggak boleh udah haji. Hanya terbetik dalam hatinya Pak Puca itu ingin, udah ini kayaknya yang cocok imam masjid. Itu akhirnya datanglah ke Masjid Raya Pondok Indah. Nah, singkat cerita pada saat saya bikin paspor itu 1 jam kemudian saya dipanggil sama kepala imigrasi. Kepalanya ini, kalau tadi kan adminnya ya kan. Nah, saya dipanggil. Bapak namanya Komarudin? Iya Pak, insya Allah hari ini juga paspor Bapak jadi gitu. Sebelum Jumatan udah di print, nanti habis Jumatan Bapak ambil ke sini. Nah, dengan izin Allah, jadi paspor yang harusnya dibikin 3 hari itu 3 jam jadi. Ya jadi ya memang kayak udah dikasih jalan gitu sama Allah. Ya mungkin Pak Iwan ini kan nelpon mungkin ya kan ke imigrasi supaya dibuatkan secara khusus. Kemudian alhamdulillah setelah jadi, terus saya langsung ke kedutaan untuk naruh paspor itu karena mau ditempel apa namanya tuh, kalau mau keluar negeri visa visa haji. Yang uniknya lagi pada saat saya datang ke kedutaan itu saya nggak ada yang kenal loh. Nggak ada yang kenal satupun siapa yang saya yang antar juga nggak ada yang antar, saya sendirian aja pergi bawa paspor ke sana. Saya tanya sama satpam, Pak ini saya mau ngumpulin paspor apa katanya, yang itu tuh Pak, yang apa, undangan kerajaan. Oh iya nanti ketemu sama ini ya. Terus saya diarahkan ke situ. Udah sampai di dalam itu sama bagian yang penerima paspor itu, dia bilang begini, dia bikin saya juga jadi kayak nggak percaya diri, kayaknya ini saya nggak jadi gitu ya. Dia bilang begini, ya ini kan Pak baru dikumpulin paspor ini, tapi nggak tahu siapa nanti yang akan berangkat gitu kan. Ya kayak Bapak berdoa aja gitu kan. Kan berarti kan melemahkan ya. Betul. Ya, jangan-jangan ini hoak doang gitu ya. Terus akhirnya pokoknya tunggu aja, kalau memang Bapak ini dipanggil dari kedutaan itu nelpon, berarti Bapak berangkat. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak dipanggil ya berarti next yang akan datang. Tapi pasti. Tapi kalau udah sampai situ insya Allah ada ya kemungkinannya besar lah, kemungkinan besar. Tapi kalau pasti ya nggak tahu juga kata dia. Gitu. Akhirnya singkat cerita setelah 1 minggu kemudian saya ditelepon. 1 minggu ya, 1 minggu. Telepon bahwa Bapak sudah mendapatkan nomor penerbangan hajinya. Jadi naik pesawatnya itu pesawat Saudi Airlines ya. Jadi naik pesawat itu pesawat Saudi. Itu udah pas Paji lagi apa tuh, pas dihubungin gitu, tahu berapa orangnya? Waktu itu saya nggak tahu ada berapa orang, nggak tahu. Iya, pas begitu kumpul di kedutaan baru saya tahu. Kira-kira ada berapa orang gitu? Ada 49, hampir 50. Berarti Indonesia punya kuota itu sekitar 49. Iya, waktu itu yang betul-betul ya free lah. Free tanpa dipungut biaya apapun, dan ya semuanya
dia dibiayain sama pemerintah Saudi. Dan itu kejadiannya ya gitulah, sangat singkat sekali, nggak ada 1 bulan saya tahu-tahu berangkat gitu kan. Ya saya kayak nggak percaya lah, kayak orang mimpi. Tapi gimana keluarga dari tanggapan gitu? Nah setelah kita udah tahu nomor penerbangan apa kan, baru saya izin ke keluarga kan. Oh gitu. Ya, awalnya saya nggak ngomong-ngomong kan, takutnya nggak jadi sih. Gitu. Setelah udah tahu nomor penerbangan, saya baru pulang kampung, bilang orang tua bahwa insya Allah tanggal sekian saya mau berangkat aja. Kaget semua. Iya. Kaget semua. Kok nggak cerita gitu? Iya, aku nggak cerita tuh ya, ini juga dadakan gitu. Baji, maaf, mau kopi, Baji, kopi. Udah minum kopi saya. Tengok minum apa nih? Iya. Bayam, kopi bayam. Bayam, kopi. Ya, saya kopi kapal api dah. Kopi ini, kopi susu. Aja, Baji. Nah, gitu ceritanya. Jadi, kopi ABC deh. ABC susu. Iya. 2. ABC. Jadi itulah sekilas tentang ya luar biasa Allah berikan, ya semuanya kan atas izin Allah ya. Jadi itu hanya wasilah aja, semuanya itu perantara. Sebenarnya memang Allah yang sudah manggil. Jadi kalau Allah sudah manggil, apapun yang terjadi ya pasti akan berangkat. Jadi jangan berpikiran pesimis, nanti haji bagaimana ini kan gitu lama, nggak usah. Kalau udah ada keniatan dalam hatinya, insya Allah nanti Allah akan berjalan. Ya kan banyak juga orang saya udah umur sekian, terus belum dipanggil juga kemarin pas pandemi kan gitu ya. Jadi kayak ada ya sedikit itulah sekarang itu kan. Ya memang sekarang dilemanya orang mau pergi haji ini kan karena lamanya kita waktu tunggu. Kalau di kampung saya itu 20 tahun umur. Jadi kalau udah umur 70 tahun, 20 tahun ya berarti ya 90 tahun. Masih hidup nggak tuh? Ya nggak ada yang tahu. Tapi pas di umur berapa tuh Pak Haji? Umur berapa ya? Sekarang 43 kan? Iya. Berarti pada saat 2015 itu umur berapa tuh saya? 2015 sekarang dikurangin 7 tahun. Iya, 7 tahun. Berarti 36 ya? Iya, kurang lebih. 36. Padahal saya memang targetnya sih 40 tahun tuh udah pergi haji sih. Lihat saya gitu. Tapi udah pernah daftar apa gimana? Ya itulah karena saya belum pernah daftar. Oh gitu. Iya, karena kan ya masih memikirkan bagaimana punya rumah dulu kan gitu. Waktu itu ya masih memikirkan ya banyak hal lah gitu ya. Ya orang kan nggak mungkin langsung daftar kecuali yang memang duitnya banyak ya. Kita kan semuanya mandiri, saya harus ada di Jakarta ini kan sendiri, hidupnya sendiri. Saudara-saudara di kampung semua. Jadi harus cari uang betul-betul dari nol lah gitu. Sampai pernah jadi supir bajai saya dulu. Supir taksi kan. Itu waktu pas mahasiswa. Masih mahasiswa. Ya, mahasiswa dulu. Sambil ya saking ibaratnya ya namanya orang ya kan dikasih uang dari orang tuanya masih kurang kan berarti harus nyari sendiri kan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti ini benar ya Pak Haji ya, Ustadz Haji Kamarudin MPDI. Ya. Kita ngobrol dulu Pak Haji. Terima kasih. Kopi yang kedua nih ya. Berarti lahir di Cirebon. Lahirnya di Indramayu. Oh Indramayu. Di dalam. Iya. Saya asli Indramayu. Orang tua di Indramayu, kelahiran di Indramayu. Mondok di Cirebon. Mondoknya di Cirebon. Sambil tadi SMA tuh. Iya, sambil sekolah aliyah. Alias aliyah. Ya, kurang lebih ya cuma numpang tidur sih mondok saya. Oh, kenapa? Emang pulang pergi gitu enggak? Ya enggak juga, artinya ya dengan mondok 4 tahun kan enggak lama gitu. Oh, iya. Kalau secara ilmu itu, keilmuan itu ibaratnya belum matang. Ya, kalau orang mau mondok itu biar matang itu kan ilmunya paling enggak 7 tahun. Sedang lah. Saya 4 tahun karena memang sebenarnya dari awal tuh pengen mondok dari lulus SD. Ada nggak motivasi buat para imam-imam yang lain gitu Pak? Dari Pak Haji sendiri. Motivasi untuk
imam-imam yang di masjid lah gitu, supaya kayak tadi apa tuh yang nggak terduga kita niatan haji gitu kan. Nah itu ada yang motivasinya buat Ya yang pasti sebenarnya untuk ya siapapun ya yang ingin mengabdi ya mengabdi kepada Allah ya melalui kita jadi imam misalnya ya imam masjid, itu syaratnya ya kita harus benar-benar tulus lah, ikhlas gitu dalam menjalaninya gitu. Kita harus rela meninggalkan keluarga. Saya kan harus nginep kan, hampir setiap saya tugas ini nginep. Ya itu harus rela kita lakukan, dan ya memang kunci utamanya ya harus ikhlas lah gitu. Ya harus ikhlas, terus niatnya memang harus mengabdi karena Allah. Kalau kita kurang niatnya itu kurang kuat, maka biasanya ya biasanya nggak bakalan lama lah jadi imam itu ya. Jadi niat pertama harus ikhlas ya. Insya Allah kalau kita punya niat yang baik ya, hajat-hajat kita pun Allah akan kabulkan. Allah akan jamin lah ibaratnya gitu. Motivasi yang bagus banget ya buat teman-teman nih, apalagi yang emang mengabdi di masjid. Dia sebenarnya bukan hanya imam lah, siapa aja kan, muazin, tukang sapu itu termasuk semuanya. Kalau didasari dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Terima kasih Baji nih motivasinya buat teman-teman yang lain lah gitu ya. Nah ini berlanjut nih ke teman-teman pertanyaan nih. Minum dulu. Oh iya betul. Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh masih panas ya Baji. Ini tuh sebenarnya dikit lagi kan nih menjelang Idul Kurban ya. Idul Kurban. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman tentang kurban. Salah satunya, ini sebenarnya kapan gitu kan? Kita tahu tuh bahwa syariat itu kan definisinya adalah syariat yang udah ada ketetapannya dari Allah gitu. Nah ini yang dipertanyain adalah kapan gitu syariat kurbannya gitu diberlakukan itu gitu. Sejarahnya ya. Sejarahnya betul. Sebenarnya sih kalau ya seingat saya ya bahwa kurban itu mulai disyariatkan itu pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya kan? Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim itu diuji oleh Allah, ya diuji dengan tidak punya anak gitu lama gitu. Oh iya. Ya, tidak punya anak. Tapi yang namanya Nabi Ibrahim ini kan keimanannya kan sangat sungguh luar biasa gitu. Kuat. Maka disebut dengan Khalilullah, Ibrahim Khalilullah, kasih Allah. Nah, kemudian pada usia 80 tahun baru diberikan anak. Dan memang sebelumnya Nabi Ibrahim itu orang yang loyal lah. Hartanya itu disedekahkan apa, kurban apa itu udah biasa. Nah, sampai kemudian terbesit dalam dirinya itu, kalaupun saya punya anak gitu kan, kemudian Allah minta untuk menyembelihnya, akan saya sembelih. Sampai segitu. Iya, sampai segitu. Ya. Sampai akhirnya kemudian diberikan anak kan. Lalu kemudian bermimpi. Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya. Iya. Kan ditagih kan ya. Iya betul. Ditagih. Nah, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim ini bilang ke Nabi Ismail ya. Iya. Nabi Ismail bahwa Nabi Ismail, saya bermimpi bahwa kamu akan dikurbankan, sembelih sama Allah. Dan akhirnya Nabi Ismail, ya silahkan, saya akan menerima dengan apa adanya kalau itu adalah perintah Allah. Ya namanya juga anaknya soleh ya kan, anaknya Nabi ya enggak. Bahkan jadi Nabi lagi kan. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita, pada saat Nabi Ismail itu akan disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan ya tentunya sangat apa ya, sebagai orang tua kan gitu ya, anak satu-satunya yang disayang gitu, tahu-tahu disuruh disembelih, gimana ceritanya. Nah,
pada saat itulah kemudian udah mau dipotong lehernya, lalu ditariklah Nabi Ismail digantikan domba. Itu awal cerita mulainya. Kemudian sampai sekarang ya syariat itu kemudian berlanjut sampai Nabi Muhammad dan sampai ke kita. Tapi bukannya itu kan di zamannya Nabi Ibrahim? Iya. Nah, harusnya kan apa itu kan harusnya ya kalau menurut saya awam gitu kan. Itu kan pada zamannya dia gitu. Kok berlanjut gitu ke iya, memang kadang-kadang syariat itu kan kalau yang masih harus dilakukan ya dilakukan gitu. Oh, gitu. Seperti disyariatkannya sholat kan dari dulu kan udah ada. Udah ada sebetulnya juga ya. Cuman caranya yang berbeda-beda. Nah, haji juga kan dari zamannya Nabi Ibrahim juga. Kemudian masih berlanjut sampai sekarang. Jadi ada syariat yang masih memang harus up to date gitu terus dilakukan. Ada juga yang mungkin tidak gitu. Seperti menikah dengan 100 perempuan kan udah nggak dilakukan. Adanya perbudakan dulu kan ada, sekarang nggak ada. Itu ada syariat-syariat yang kayak nikah mut'ah dulunya kan ada, sekarang nggak ada. Gitu. Intinya gitulah pada saat dari syariatnya itu pas saatnya Nabi Ibrahim. Kita ngopi lagi Pak Ji. Iya. Ini ada lagi nih. Adakah bacaan khusus ketika hendak menyembelih hewan kurban? Gitu? Ada. Kalau ya. Enggak hanya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Enggak Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Oh, ada. Bacaannya itu Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau berkurban ya, maka yang bagus tuh sebenarnya kita sendiri yang menyembelih. Oh, kita beli? Ya, kita beli. Kita yang motong. Oh, gitu. Kemudian diniatkan, saya niat untuk berkurban gitu karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi ya, harusnya kita sendiri yang memotong. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini intinya menyebut nama Allah sih sebenarnya. Intinya yang menyebut. Bismillahirrahmanirrahim juga bisa, boleh aja. Jadi, cuman kalau khususnya seperti itu lebih bagusnya gitu Mas. Ya, biasanya Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Nah, ini saya sih sebenarnya dari pertanyaan saya sendiri nih. Dan kan hewan kurban itu pilih yang terbaik. Nah, maksudnya itu saya terbaiknya itu apakah mahal? Apakah memang dari kurbannya itu dari hewannya atau apa? Jadi dari segi mana nih? Soalnya kan masih ini ya nih, masih ada pertanyaan nih yang terbaik. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini. Ini pertanyaan saya sendiri. Iya. Kurban itu bukan hanya yang terbaik tapi juga harus memenuhi syarat. Oh, begitu. Ya, misalnya kalau dia mau kurban unta, ya kan, maka syaratnya itu untanya minimal itu umur 5 tahun. Minimal. Kalau dia kurban sapi, maka sapi ini minimal 2 tahun umurnya. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sapinya masih umur setahun, ya nggak sah kurbannya. Kemudian kalau kambing berapa tahun? Ingat nggak? 1 tahun. Iya, 1 tahun itu kalau kambing. Kalau domba itu boleh 6 tahun, 6 bulan. Oh, domba boleh. 6 bulan boleh domba. Sana aja ya banyak. Domba itu kan yang kecil-kecil masih udah bisa dikurbankan karena syaratnya minimal itu 6 bulan. Nah, kemudian kriteria yang hewan yang terbaik ya tentunya yang gemuk, yang sehat, tidak cacat. Oh, itu. Gak boleh kita misalnya kurban mata binatangnya buta satu, itu nggak boleh. Nggak boleh. Berarti itu gini, kurban tadi ngebahas berarti tar yang itu ntar. Berarti yang terbaik itu bukan yang mahal berarti kan kategori. Iya, bukan yang mahal, yang sehat.
yang sehat, yang sehat. gemuk ya tentu biasanya sih akan berdampak pada mahal biasanya gitu kan. Iya. Pastilah. Namanya kan harga menentukan kualitas, ya kan. Kalau harganya mahal kan ya bisa dipastikan lebih bagus Iya betul. dibanding yang murah kan. Kalau yang murah kan kecil pasti. Kilonya kan biasanya kilo nih. Atau mungkin menurut saya nih, atau memang kemampuan saya nih, aduh saya cuma nggak punyanya sekian nih. Ya nggak apa-apa, yang penting asal syaratnya tadi itu. Kalau kambing umur setahun, gitu. Ya, betul. Sapi umurnya 2 tahun. Ya kalau kemudian juga yang perlu diingat, kurban ini kan bukan wajib, bukan fardu. Jadi kalau memang kita tidak mampu ya nggak apa-apa. Kalau pada saat itu diberikan kelebihan harta dan kita mampu ya sangat dianjurkan sekali karena sudah muakkadah itu sudah yang pahalanya sangat besar. Itu kan termasuk pengabdian diri kita untuk supaya kita jangan sombong. Di antara hikmahnya kan, nah, supaya kita tuh hawa nafsu kita disembelih gitu, dihilangkan dari dalam tubuh kita dan supaya juga menghilangkan sifat-sifat kikir. Ya kan? Kalau kita mau berkurban kan intinya dia punya loyalitas lah kepada Allah. Intinya buat kita mastiin bahwa kita tuh benar-benar ini loh kita bersyukur lah. Iya gitu. bersyukur. Dan karena itu juga memang diperintahkan oleh Allah kan dari Quran surat Al-Kahfi itu. Sholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Itu kan dari situ kan awalnya. Oh yang tadi kita bahas yang cacat. Misalkan tadi cacat tuh nggak boleh dikurban. Matanya hilang satu gitu. Nah ini mau dikemanain gitu yang cacat ini? Apa boleh dikonsumsi gitu? Kalau yang hewan-hewan yang cacat ya untuk aja dibikin sate gitu, disembelih biasa aja, jangan dikurbankan. Kirain saya gitu dalam logika saya itu nggak usah diapa-apain, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh disembelih, boleh. Tapi bukan untuk kurban gitu loh, gitu. Bukan untuk kurban, bukan untuk akekah gitu. Iya. Kita kan harus kualitas yang terbaik. Betul. Dong, gitu dong. Iya. Kalau misalnya yang kayak gitu mah ya untuk dijadiin itu aja dijual di tukang sate. Iya. Dan perlu diingat lagi ya, kurban itu ketika kita nyembelih kurban, maka kurban itu tidak boleh dijual. Misalnya kita udah kurban nih, sampai kan dapat bagian ya, terus dagingnya dijual itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Yang terjadi sekarang di masyarakat kita karena dia miskin, dia nggak begitu butuh amat sama daging, dia butuhnya uang, hanya dijual. Nah itu nggak boleh. Karena kurban itu adalah sudah diiktikadkan untuk berkurban untuk Allah. Maka kita harus dimakan. Ketika diberikan ya harus dimakan, dikonsumsi maksudnya. Bukan dijual. Bahkan termasuk kulitnya nggak boleh dijual. Oh nggak boleh dijual? Nggak boleh dijual. Itu bisa menyebabkan tidak sahnya dia berkurban. Jadi semuanya itu silakan digunakan dan tidak boleh dijual. Nah ini digunakannya untuk apa kalau misalnya kulit? Kulit kan digunakan untuk bedug, bisa kan? Untuk dijadiin sate kulit bisa kan? Sendiri dibuang kulitnya, dibersihin, terus diiris-iris, potong-potong itu jadi. Ini dikonsumsi, nggak boleh nggak boleh dijual lah. Nggak boleh dijual. Dari semuanya tuh. Iya dari semuanya. Dari tanduk, dari boleh dijual. Buntut kan gitu ya, ada buntut yang dijadiin apa gitu. Ya silakan aja tapi jangan dijual itu aja. Oh intinya gitu. Mau digunakan untuk apa ya silakan. Kalau yang bisa dikonsumsi dikonsumsi. Kalau enggak ya berarti dibuang kan. Kayak tanduk kan nggak mungkin dikonsumsi kan. Iya. Oh gitu. Ini lagi. Ini banyak nih terjadi di masyarakat. Iya betul. Jadi orang yang tukang nyembelihnya tuh. Iya. Dapat kulit tuh, kulitnya dijual. Nah itu sebenarnya ya perlu diluruskan lah. Lebih baik jangan dijual, gunakan untuk yang lain lah. Terserah digunakan untuk apa. Kalau memang dia butuh bayaran, minta saja sama orangnya. Itu boleh. Upah lah, upah menyembelih. Iya. Itu boleh. Ada yang jatah pala. Nggak apa-apa asal nggak dijual mah. Nah ini maksudnya gitu. Iya jatah kalau itu mau jatah gua gitu kan. Ya udah jual gitu kan. Itu nggak boleh pakai intinya gitu nggak boleh. Ya intinya mah sebenarnya ya harus
apa ya, ya dikonsumsi lah itu. Oh begitu. Jangan sekali-kali menjual hewan kurban yang udah diniatkan kurban, udah disembelih, tata-tata dijual ke orang. Bagiannya kita nggak boleh. Begitu. Dan kurban mah tidak hanya diberikan kepada orang miskin. Tetangga kita kaya pun dikasih nggak apa-apa. Berarti berarti saya salah lagi. Nah. Kadang saya mikirnya begini, yang mustahik gitu kan. Nggak ada mustahil. Kalau kurban Mikirnya itu, kayak gitu. Oh enggak. karena tujuan daripada kurban itu diantaranya untuk mempererat tali persaudaraan. Makanya kan diberikan ke kerabat-kerabat kita, ya. Iya betul. Tetangga-tetangga kita itu diberikan, itu tetangga kita itu, walaupun dia kaya tetap diberikan, gitu. Nah baru kemudian seperempatnya, sepertiganya ya untuk orang miskin, gitu. Jadi bukan hanya untuk ini khusus orang miskin, Iya. ya gitu kalau kurban. Beda dengan zakat, Iya betul. ya kan? Kalau zakat kan ada kriterianya, orang miskin, orang fakir, orang gorim, orang punya utang, orang yang dalam perjalanan itu boleh dapat. Berarti intinya semua kalangan kurban Ya, itu kalau harus kurban dapat. boleh, ya karena memang itu ibaratnya untuk kebersamaan. Bahkan orang yang kurbannya sendiri itu boleh mengkonsumsinya. Sepertiga dari ini boleh untuk kita. Misalnya paha bagian belakang satu boleh untuk yang kurban. Nah, ini balik lagi tadi. Ini pertanyaan saya juga sendiri nih. Yang tadi kan pengkurban itu dapat sepertiga. Ayo kita ngopi dulu ya. Misalkan saya kurban, saya dapat sepertiga. Nah, sepertiga ini saya jual. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Kan itu. saya yang ini. Kan Ya saya sama kayak tadi kita udah diberikan ke orang, orangnya dijual itu sama. Oh, sama. Nggak boleh dijual. Pokoknya semua yang daging kurban yang sudah dipersembahkan untuk Allah kita harus konsumsi. Kita konsumsi walaupun tadi hak kita sepertiga. Iya, walaupun hak kita. Si pengkurban. Gak ada itu namanya urusan dijual, pokoknya harus dikonsumsi. Intinya itu. Konsumsi. Oh, intinya dah semuanya tuh yang kita udah kurbanin nggak boleh dijual lah. Nggak boleh dijual. Ya gitu dah. Iya, iya. Oke, baik. Nah, misalnya si pemotong gitu. Kan kagak boleh tuh 2 kali katanya. Oh iya. Nah, itu masalah penyembelihan. Nah, itu. masalah penyembelihan tuh. Nah, itu gimana cara ngatur iya. gitu. Saya bingung. Kalau masalah penyembelihan Masalah itu penyembelihan. pertama nih ya. Pisau kita atau golok kita itu pastikan itu adalah yang tajam. Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu di mana letak yang harus kita sembelih itu. Ini bagaimana? Ini kan ada urat ini ya. Iya. Urat ini harus dipotong nih. Urat leher Iya. sama tengah. Ini seret. Potongan. Iya, seret gini. Nah, pada saat kita melakukan penyembelihan itu, nggak boleh pisau kita itu kebuka. Jadi gini, Keangkat. iya keangkat tuh nggak boleh. Jadi kalau keangkat itu nanti hukumnya menjadi bangkai. Jadi begitu, tak, seret udah sih, seret, des, baru dia. Walaupun nggak apa-apa nih belum diangkat tapi begitu-gitu. Iya nggak apa-apa, tapi nggak boleh diangkat. Kalau udah diangkat, udah dilepas, nggak boleh dilanjutin ulang lagi, nggak boleh. Ngulang lagi nggak boleh. Nggak boleh itu namanya. Tapi dia belum mati gimana tuh? Jadi bangkai. Masih kelepek-kelepek gitu. Jadi biar mati sendiri nanti. Makanya kita harus hati-hati. Kasian dong. Ya, iya, jadinya menyiksa binatang ya. Iya. Maka syarat yang pertama itu tajam itu. Oh berarti Tajam. pas di saat gini, maaf Pak Haji, Seret, juga serut pas di gini, nggak Terus- boleh diangkat. iya Terus misalnya diulang lagi dari bawah. Itu nggak boleh. Itu. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi dia udah satu garis begitu, Sampai selesai terus Misalnya, muter ya iya. nggak apa-apa, tapi jangan sampai keangkat. angkat, terus gitu terus. Nah ternyata nih belum keputus yang misalkan nih. Belum Ini keputus nggak yang boleh. ini nih. Udah. Udah biarin dimin aja sampai Biarin, sampai dia mati sendiri. Makanya kita harus ya latihan dulu lah. Oh, Sebelum kita melakukan penyembelihan itu harus betul-betul tahu dulu bagaimana cara menyembelih yang baik, yang sesuai dengan syariat. Jadi jangan asal-asalan. Makanya kan kalau yang nyembelih kan orang-orang yang sudah profesional kan. Iya gak? Emang ente suka nyembelih enggak kan? Enggak.
Oh gitu. Tujuannya apa ya? Supaya tadi jangan sampai jadi bangkai kan. Ini ada aja nih, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kan sebelumnya saya kasih ini ngajak teman-teman kalau yang mau ada pertanyaan gitu kan. Nah ini juga ada teman-teman nih. Mana yang benar penulisannya? Kurban atau korban atau cuman pakai kak korban gitu penulisan Pakai kiu, pakai ki kurban. kurban. Kurobat itu artinya kan mendekatkan diri. Jadi pakai- Koroba itu kan artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tujuannya. Asal katanya kurban. jadi pakai k sama Pakai u. Q. Q iya pakai Q Iya, kurban. sama u Iya, enggak o enggak, bukan korban, bukan. iya Kalau dalam apa ya? Al-Qur'an itu kan takutnya salah arti. yang benar itu kurban. Iya, kurban yang benar. Kurban. Bukan korban. Iya. Tapi kan ada yang korban. Iya ada yang korban gitu. Ya, tapi kemudian sih karena sudah jadi bahasa Indonesia ya biasanya itu ya. Ya sah-sah saja, intinya mah sama lah, udhiyah, menyembelih gitu, menyembelih hewan kurbannya. Artinya sesuatu yang sudah menjadi mafhum gitu. Tapi yang benar keterusannya mah kurban kalau menurut saya ya. Kurban. Nah ini ada lagi nih teman-teman. Menyembelih hewan kurban itu kan hukumnya sunnah tadi. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, apakah yang wajib hukumnya bagi orang yang mampu, orang kaya gitu? Apakah begitu Pak Haji? Ya sebenarnya yang namanya sunnah muakkadah itu enggak sampai hukum wajib. Hukum wajib. Kalau wajib ya ketika dia tidak kurban maka dia akan berdosa kan. Berdosa. Tetap saja artinya ketika memang dia mungkin tidak sempat atau bagaimana gitu ya. Karena hal-hal tertentu sebenarnya dia kaya tapi dia nggak sempat berkurban, ya itu nggak apa-apa, nggak artinya nggak sampai tingkatan dosa gitu. Karena itu bukan wajib, bukan fardu. Soalnya kalau bahasanya fardu gitu ya. Nah itu mau nggak mau itu. Kalau yang namanya sunnah muakkadah ya sunnah yang sangat memang ditekankan, dianjurkan banget, khususnya bagi yang mampu gitu kan. Iya. Ya sama kayak kalau beda dengan haji ya. Iya, makasih. Kalau haji itu kan Iya. dia wajib bagi yang mampu. Iya. Kalau haji kan, Oh iya. karena masuk rukun Islam kan. Ya, tapi kalau kurban dia tidak masuk rukun Islam. Artinya ketika dia tidak berkurban, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Ketika tidak sempat, tapi ya sangat disayangkan karena itu kan pahalanya besar ya. Berkurban. Bahkan ada yang bilang rambut yang ada di bulu-bulu domba itu akan menjadi saksinya di akhirat. Gitu ya. Darah yang mengalir akan menjadi saksi di akhirat. Jadi gitu. Jadi begitu sangat disayangkan ketika misalnya dia mampu punya uang tapi dia tidak berkorban. Berarti emang sangat rugi lah bagi orang yang mampu rugi, itu. Ya, sangat rugi. Tidak berkorban. Iya, Karena emang tidak setahun cuman sekali kan. Iya, setahun sekali. Makanya ada bahasa kan sebenarnya orang itu mampu semua untuk berkorban. Beli rokok aja mampu. Iya, betul. Coba kalau ente sehari bungkus. Iya. Sebungkus berapa? Ada 20 ribu ya. Iya. Kalau dikali sebulan berapa? Sebulan. Tapi enggak saya enggak misalnya ada orang rokok nih. Iya. Sebungkus 20.000. Iya. Sehari itu habis misalnya gitu ya. Berarti kan sebulan kan 2 kali 3. Iya. 600 kan? 600.000. Kalau kali 10 udah 6 juta kan? Ya beli rokok aja 6 juta aja mampu. Masa kambing 3 juta nggak mampu? Kan begitu logikanya gitu. Jadi kalau ada niat pasti ada jalan, pasti bisa gitu. Kan bisa nabung. Betul. Kalau niat. Makanya kebanyakan orang karena nggak niat. Iya. Karena nggak niat. Saya yakin kalau niat, ya diniatin misalnya, saya ini pengen tiap tahun kurban lah, walaupun 1 kambing, nggak apa-apa, gitu. Itu akan dicatat sebagai ya pengorbanan diri lah untuk Allah.
Karena sejarahnya itu dulu itu sebelum Islam datang itu, dulu yang dipersembahkan itu untuk Tuhan itu bukan binatang, tetapi manusia dulu tuh. Perempuan-perempuan, ada yang dikorbankan, dikubur hidup-hidup itu dikorbankan untuk Tuhannya. Datang Islam digantilah dengan binatang, gitu, dengan binatang. Gitu Pak Haji. Nah ini masih seputar pertanyaan teman-teman. Tanya saya belum sih, ntar ya. Bolehkah sapi disembelih secara patungan, tetapi pesertanya tidak sampai 7 orang? Ya, boleh. Itu kan 7 orang itu kan batas. Batasnya. Kalau sapi batas batasnya maksimalnya 7 orang. Oh, ada batas-batasannya. Ya, kalau unta? Sapi, kalau unta itu antara 7 sampai 10 orang. Kalau besar itu bisa sampai 10 orang. Unta. Kan begitu. Gimana caranya? Apa tuh tadi? Kira-kira nih 10 orang gitu kira-kira. Ya, ada juga sih yang bilang antara sapi dengan unta itu sama. 7 orang. Ya, 7 orang haknya. Tapi sebenarnya kalau kita mau korban sapi, ya kan, dengan cara patungan, itu lebih afdol mendingan kambing 1 atas nama saya sendiri. Oh gitu. Ya, gitu ya. Jadi kalau mau korban sapi jangan patungan, sendiri beli sapi untuk keluarga kita sendiri. Itu yang afdolnya begitu. Kalau misalnya patungan, akan lebih baik, akan lebih afdol, ya lebih baik kambing aja 1. Tapi atas nama kita sendiri kan nggak patungan. Itu Pak. Berarti intinya kalau patungan kurang afdol. Iya kurang afdol. Tapi boleh sih, boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja. Walaupun tadi pesertanya kurang dari 7. Kita mau korban sapi sendirian ya nggak apa-apa, itu lebih bagus kan gitu. Tapi kan ada juga yang korban sapi atas nama saya, tapi di bawahnya tuh buat almarhum ini. Itu pahalanya dihadiahkan untuk ini. Oh, yang 7 orang itu tadi. Yang penting batasannya 7 lah gitu ya. Almarhum. Kalau pahalanya itu sebenarnya, misalnya kita mau kurban 1 kambing lah. Tetap harus ada atas nama nih. Atas namanya siapa? Iya. Sama saya. Gitu. Tapi pahalanya itu bisa diberikan untuk keluarga kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu boleh. Tapi disebutin nama yang pemotong. Ya kita di hati aja kita sendiri. Di hati aja sendiri. Bahwa nanti pahalanya diberikan untuk orang tua kita, untuk ya yang udah meninggal maupun yang masih hidup. Keluarga kita lah, keluarga besar kita boleh pahalanya ya. Itu karena pahalanya kan besar itu. Berarti gini ya, yang udah di masyarakat gitu kan, yang udah kenyataan sekarang itu langsung dikambingnya Pak Haji. Almarhum untuk almarhum Bapak ini Haji gitu. Nah, kalau diniatkan, ada sebagian yang bilang kalau kurban itu tidak boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Oh, ada yang bilang seperti itu. Ulama. Jadi kalau pahalanya boleh untuk orang meninggal. Oh. Tapi yang kurbannya nggak boleh almarhum nih. Nah, kecuali kalau almarhumnya ini dia dulunya berwasiat kepada anaknya. Tolong kalau saya meninggal, kalau punya harta diniatkan atas nama saya. Gitu. Itu boleh kalau itu. Tapi kalau nggak ada wasiat apapun, tahu-tahu ini atas nama, itu nggak boleh. Jadi sebetulnya harusnya namanya itu nama yang pengkurban. Iya, orang yang kurban. Cuman yang pengkurbannya ini, ya udah kita niatkan. Kita niatkan pahalanya untuk saya sendiri dan keluarga saya. Baik yang masih. Gitu boleh. Gitu. Orang-orang kan ada juga yang saya dulu pernah dengar itu kiai yang bilang kurban itu cukup 1 untuk sekeluarga. Ada yang benar bilang itu nggak benar juga. Harus diniatin 1 orang kalau kurban itu atas namanya siapa gitu. Ya kan. Nah kemudian kalau pahalanya dibagi-bagi nggak apa-apa, tapi kalau kurbannya 1 orang begitu. Ada yang bilang begitu. Katanya Nabi aja kurbannya itu 2, 1 untuk dirinya dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Itu lain Nabi kan itu mah. Oh iya. Beda lah. Ya beda. Iya.
Kita nabi apa? Jadi harus diniatkan. Masih ada waktu Pak Haji? Ya masih dah. Masih. Sampai kopi habis lah. Kopi kagak habis ini. Kita ngopi dulu dah biar habis. Sebenarnya banyak pertanyaannya Pak Haji. Mau dituntasin sekarang aja kali. masih seputar emang nih kurban kita temanya hari ini. Nah tadi udah dijawab juga nih, boleh kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Tadi udah dijawab juga Pak Haji ya. Nanti kita inilah. Nah, siapa sajakah yang berhak untuk menerima daging kurban? Ya, itu tadi udah saya jawab kan, semuanya jawab juga, kan boleh. ya. Tetangga kanan kiri, orang miskin, kalau tetangganya kebetulan punya dikasih juga nggak apa-apa. Karena itu untuk mempererat tali persaudaraan juga. Nah ini ada lagi, beda lagi nih. Apakah hewan kurban itu boleh nggak dikasih sama non muslim? Nah, Ini. Kalau untuk non muslim ya tergantung tadi niatnya kita gimana. Kalau niatnya kita untuk mempererat tali persaudaraan sosial ya, itu ya dibolehkan. Tapi kalau misalnya kan nggak tahu ya orang non muslimnya itu apa mau menerima gitu. Kita nggak tahu juga. Tapi intinya kita mah, ngasih ke non muslim boleh atau enggak? Kalau dia mau menerimanya boleh. Oh boleh. Dia mau menerimanya. Karena sifatnya kan sosial ya. Namanya hubungan dengan manusia itu kan nggak ada batas-batasan agama. Ya kan? Ya, kita boleh berkawan dengan siapapun, kita boleh berbuat baik kepada siapapun. Masa kita mau berbuat baik harus pilih-pilih? Kan enggak. Bagaimana orang Kristen atau orang non-muslim itu dia mau menghargai kita, mau simpati kepada kita kalau kita tidak pernah memberi? Betul. Kan gitu? Iya. Kita bisa pikir yang lebih utama ya tetaplah untuk keluarga kita muslim lah. Keluarga muslim ya. Dan sekitar. Iya. Sekitar kita tetangga. Itu non-muslim kalau misalnya pas banget di samping rumah kita non-muslimnya kan ya udah kita bisa dikasih aja. Lampunya matiin. Iya, baik udah. Iya. Nah ini ada lagi. Apakah kita menyembelih disunahkan untuk melantunkan takbir? Iya, ada takbiran dulu 3 kali. Allah. Itu sunnah tuh. Iya, sunnah. Berarti nggak wajib kan? Nggak wajib. Yang wajibnya adalah baca bismillah itu, pas mau sembelih itu. Iya. Bismillahi Allahu Akbar itu wajibnya. Iya, itu wajib. Yang Sunnahnya adalah takbirnya. Takbir dulu. Oh takbir dulu. Iya, sebelum disembelih kan takbiran dulu kan. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah itu. La ilaha illallah. Terus Allah walillahil hamd. Kemudian baru dinyatin kan kalau ini nawaitu an udhiyah, saya niat menyembelih hewan kurban untuk si ini gitu kan. Karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu kan. Nah ini ada lagi masih seputar kurban nih Haji. Ini yang duluan nih, kita akikah dulu atau kurban dulu? Nah ini ada pertanyaannya gitu. Ya akikah dulu lah. Berarti kurbannya nggak sah dong kalau dia belum akikah tapi dia kurban. Iya kan, gimana dia mau kurban, akikah aja belum kok kurban. Sebenarnya dua-duanya sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah mau akadah gitu. Iya. Nah, cuman kalau kita diberikan kelebihan harta, ya kita akikah dulu kan. Karena itu untuk menembus diri kita kan, ibaratnya untuk menembus diri kita. Akikah dulu. Kalau sudah akikah semua, misalnya anak-anak kita, baru kita korban tahun depannya kan gitu. Ya, kalau kurban kan sebenarnya kan waktunya kan banyak, ya kan. Tapi kalau akikah kan sebenarnya akikah itu kan yang disunahkannya kan ketika bayi umur 7 hari. Waktunya kan nggak ada, ya nggak. Iya. Cuman kadang-kadang di Indonesia kan ya udah gede juga baru diakikah karena keterbatasan dana. Karena kalau memang nggak punya duit ya ngapain? Ya nggak.
Kalau dipaksakan kan Islam kan tidak memaksa sesuatu yang bukan wajib, kecuali yang wajib. Kalau emang diwajibkan. Iya, kalau yang wajib sholat ya wajib, nggak bisa. Dalam kondisi situasi apapun nggak bisa kita tinggalkan. Sakit sekalipun, ketika masih ingat ya harus sholat. Berarti intinya sah nggak kurban sebelum akikah? Berarti jawabannya Bukan persoalan sah, afdolnya ya Afdolnya. akikah dulu. Gitu. berarti bukan sah, Iya. harusnya afdol. Kalau Berarti saya pikir kalau niatnya sah ya sah-sah aja Sah niatnya. saja. Ya kan niatnya kurban ya sah-sah saja. Cuman lebih baiknya, ya kan? Lebih baiknya ya akikah dulu. Baru kurban. Karena akikah juga sesuatu yang disyariatkan ya, dalam Islam. Bukannya akikah itu, ini menurut saya bukan akikah itu adalah orang tua, ininya orang tua gitu. Apa namanya, bukan kewajiban, siapa emang harusnya yang mengakikahkan Ya kita kalau orang adalah tuanya orang tua. miskin, Iya. terus kitanya kaya, maksudnya udah gede nih, baru sanggup ya nggak apa-apa dari kita. Atau kita nanya dulu, Iya. saya udah akikah apa belum? Iya boleh juga. Oh, gitu ya. Oh belum tuh. Kan orang tua kan ada juga yang nggak mampu. Iya. Terus kita diberikan kelebihan harta, ya udah kita akikahin aja sendiri gitu. Apa? Oke, berarti jawabannya bukan sah ya, tapi afdolnya ya. Afdolnya adalah akikah dulu, baru kurban. Oke, baik. Lebih baik sedekah atau kurban? Nah, Ya sedekah sama kurban itu kan sesuatu yang beda konteks. beda konteks. Kalau sedekah itu kan kapanpun kan sedekah bisa kan. Termasuk yang namanya sedekah itu juga kita memberikan nafkah kepada anak istri aja sedekah hukumnya kan. Hari-hari itu udah sedekah kita. Senyum aja sedekah kan. Jadi konteksnya beda. Kalau sedekah itu kapanpun waktunya tidak dibatasin kan gitu ya. Tapi kalau kurban itu kan ada waktunya khusus. Kapan? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Ada yang bilang sampai tanggal 13. Tapi jumhur ulama sampai tanggal hari tasyiknya itu 2 hari. Oh, 2 hari. Iya, kan tanggal 10. 10 kan Idul Adhanya. 11, 12. Itu afdolnya. Kalau belum sempat juga 13 ya terpaksa boleh juga sih. Cuman maksudnya kalau bisa kan ngambil waktu afdol kan. Iya, betul. Iya enggak? Udah akhir banget itu tanggal 13 tuh, hari tasyrik terakhir. Boleh nggak ya? Masih boleh sih. Intinya 3 hari itu Iya, lah. 3 hari. 10, 11, 12. Berarti yang tadi lebih baik sedekah atau kurban itu beda konteks. Beda konteks. Jadi kalau sedekah itu kan berlaku umum, artinya ya orang kurban juga niatnya kan untuk sedekah juga pada akhirnya kan. Oke. Bagi-bagi kambing. Nah, ada dua pertanyaan lagi nih Pak Haji. Yang pertama nih, kurban 1 kambing untuk 1 keluarga, bagaimana caranya? Nah, itu tadi yang saya bilang, kurban itu harus diniatkan 1 orang. Ini caranya nih. Misalnya tahun ini saya kurban atas nama saya. Iya. Kalau pahalanya boleh dibagi-bagi. Oh gitu. Iya. Saya niat kurban atas nama saya. Pahalanya kita ibaratnya share ya, share ke keluarga saya. Baik yang masih hidup mau menyusul. Bagian semua. Gitu. Kita niatin aja, sebutin dah tuh nama-namanya gitu ya. Tahun depan misalnya ganti atas namanya istri. Iya. Boleh. Tahun depan atas namanya orang tua yang masih hidup tapi ya. Tapi kita ya boleh. tadi Sri kita tekenin lu niatnya harusnya gitu. Iya, kalau misalnya ini kurban atas nama istri saya. Gitu. Tapi yang penting nanti pahalanya dibagi-bagi, di-share. Share pahala. Kalau diniatkannya harus 1 orang. Iya. Ya. Oh gitu. Ya kadang-kadang orang kan ada yang bilang katanya kurban 1 untuk keluarga, nggak bisa, harus 1 orang yang diniatinya. Atas nama siapa? Keluarga kan banyak. Iya. Masa atas nama ini kurbannya 1. Intinya 1 dulu lah ya. 1 dulu niatkan. Nah, tinggal nanti siapa? yang ininya Pahalanya di-share gitu. Tapi nggak apa-apa itu 1 kambing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang mindset kita adalah 1 kambing 1 orang. Mindset saya nih sebagai awam nih. Niatnya 1 orang. Niatnya 1 kambing 1 orang. Berarti intinya 1 Nggak kambing boleh 1 pun kambing untuk rame-rame gitu loh, Iya. maksud saya, pahaman.
niatnya. Iya, niatnya tuh jangan untuk ini satu kambingnya nggak boleh, satu aja. Tapi dalam hati kita untuk share aja gitu, untuk share pahalanya kita untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Oh, gitu. Itu. Ya, betul. Sapi pun begitu juga. Kalau sapi bisa untuk 7 orang disebutkan nama-nama, iya. Nah, tinggal mereka aja tuh yang bagi-bagi bagi-bagi lagi sebelum bagi-bagi lagi itu, iya. Oh, begitu. Seperti Nabi itu juga mungkin begitu juga. Jadi diniatkan terus nama saya dan nama keluarga saya, tapi pahalanya itu. Oh, begitu. Tadi udah dijawab nih. Nah, satu lagi yang terakhir. Tips bagi yang mau berkurban setiap tahun nih, tipsnya nih untuk bagi yang mau berkurban setiap tahun lah. Ya, satu ada niat lah dalam hatinya. Kuatkan niatnya. Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan saya diberikan rezeki terus setiap tahun sehingga saya bisa berkurban. Lagi-lagi niat itu. Kalau nggak ada niat nggak bakalan bisa. Gitu. Tapi kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Walaupun kita memang sebetulnya kurang kecukupan. Ya kalau kita niat kan bisa saja nabung kan. Karena untuk demi untuk berkurban misalnya kan boleh aja, nggak apa-apa. Ya, sama kayak orang mau haji kan. Ya. Kan ada orang yang nabung. Intinya semua hal-hal yang baik harusnya dimulai dengan niat. Kita niat aja dulu. Niat dulu. Niatnya yang mantap, yang yakin. Nanti Allah kasih jalan. Kalau niat aja enggak ya gimana mau ada niat? Bagaimana mau berkorban kan niatnya aja enggak kok. Iya. Pasang niat dulu, insya Allah. Oke, intinya tipsnya adalah yang penting kita niatkan dulu tiap tahun untuk berkorban. Iya, punya keinginan lah untuk berkorban. Ya, pertanyaannya sudah habis nih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji udah meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi amal jariah Pak Haji. Amin. Tapi juga saya juga mohon maaf ketika ada sesuatu yang berbeda penjelasannya atau kurang pas ya kan. Namanya saya juga masih dalam tahap belajar. Ya, kita juga maklumin lah. Belajar sampai akhir hayat. Jadi saya bukan menggurui, saya juga bukan sok pinter atau apa aja. Saya juga masih perlu banyak belajar. Itu sepengetahuan saya selama saya dulu pernah belajar, ya kan, di pondok pesantren ini. Intinya itu. Sepengetahuan saya sih seperti itu. Kalau ada salah-salah, kalau ada ya mohon koreksi atau dimaklumi. Nanti teman-teman juga bisa komen aja di bawah gitu kan, apa ada yang salah gitu. Kalau namanya hukum fikih itu kan kadang juga berkembang, artinya bisa saja antara ulama satu dengan ulama yang lain berbeda. Dan saya juga tidak menyalahkan yang berbeda dengan saya, silakan aja. Itu fikih namanya kan. Iya. Nanti kita tunggu aja nih teman-teman juga pada yang mau komen gitu kan, yang mau banyak pertanyaan bisa kita tunggu aja pertanyaan dari teman-teman. Untuk sementara mungkin temanya itu aja dulu Pak Haji tentang kurban. Nanti untuk next time kita akan ada lagi lah mungkin tema-tema yang lain. Ya, mudah-mudahan saya bisa isi waktu. Ada waktunya. Mudah-mudahan sih ada waktu terus Pak Haji. Amin. Ya, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Banyak nih atas waktunya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.